Jadi terpuji syaratnya 5, benar, baik, tidak menyalahi aturan, agama, budaya, bangsa, negara, dan seterusnya. Kemudian proporsional, tahu tempat, tahu waktu. Yang keempat, atas dorongannya sendiri, kesadarannya sendiri, dan tidak terpaksa. Nah, kalau ini terpuji sekali, bahasa Arabnya mahmud. Saya pernah katakan kalau tidak salah, betul ya. Kalau 2 kali, 3 kali agak sering lah ya, jarang-jarang saja Ahmad. Tapi kalau selalu senantiasa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Ada 2 sekurang-kurangnya pertanyaan diajukan sehubungan dengan Maulid Nabi. Kita tidak ingin mempertanyakan lagi hukum merayakannya ya, sebab itu pertanyaan narasi itu model orang-orang kurang kerjaan, orang yang kurang ngaji. Tapi pertanyaan ini lazim ditanyakan oleh para peneliti, para sejarawan yang mempelajari, melakukan riset, observasi sehubungan dengan kepemimpinan, perjalanan hidup dan maupun kepemimpinan Nabi. Yang pertama adalah bagaimana Nabi memimpin. Bagaimana cara Nabi, rekam jejak beliau memimpin, membangun peradaban, serta menyampaikan agama cinta kasih ini sehingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan
ia merupakan salah satu agama terbesar di dunia saat ini, yang dianut lebih dari 1 miliar jiwa atau penganut ya. Yang kedua adalah, mengapa di Quran ini Nabi Muhammad disebutkan tidak banyak? Hanya 4 kali Muhammad dan Ahmad 1 kali. Jadi Muhammad ini hanya disebutkan hanya di surat Fatah 29, Ali Imran 144, Ahzab 40, kemudian di surat Muhammad ayat 2. Sementara Ahmad hanya disebutkan di surat Sof ayat ke-6. Baik, mari kita urai. Menarik ini karena di Quran setiap menyebut nama Nabi itu tidak Muhammad, tidak sebagaimana Allah wadzkur fi kitab Idris misalnya. Tidak langsung sebut nama seperti Adam 25 kali, Nabi Isa 25 kali, Ibrahim dan seterusnya, Nuh, Yahya, Zakaria dan lain-lain, tetapi Allah menyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya. Nah, mari langsung saja kita buka misalnya di surat Ali Imran ya 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa yang kalim ala qibahi fa la yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini menarik ya. Jadi tidak disebut nama tapi gelar, ini dia. Wa Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad tak lain adalah seorang rasul, utusan. Baik. Ini sehubungan dengan perang Uhud. Di perang Uhud ini kan kalah. Ini sabab nuzulnya ya. Di perang Uhud ini kalah. Ini rekam jejak cara Nabi memimpin dan bagaimana isu-isu yang beredar atau isu yang bergulir pasca meninggalnya Nabi. Ini dia. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum may yanqalim ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad tak lain adalah seorang rasul. Jadi kalau Nabi Adam langsung, ya Adamu uskun anta, langsung begitu. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi Nabi Muhammad tidak, rasul. Maka para ulama ahlu sunnah tidak langsung menyebut nama Nabi. Biasanya ditambahkan selain Nabi dan Rasul ya, Sayyidina Muhammad. Atau di sholawat-sholawat itu. Atau dalam bahasa Jawa Kanjeng Nabi misalnya. Atau baginda Nabi dan seterusnya. Ada juga yang tidak mau pakai Kanjeng Nabi atau Sayyidina tapi pakai junjungan kita, sama saja itu. Baik, di perang Uhud ini beredar karena umat Islam kalah, beredar isu 2 hal. Pertama, Nabi Muhammad meninggal. Yang kedua isunya adalah umat Islam ditinggalkan oleh nabinya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka karena ini agama Muhammad, selesai. Padahal agama Muhammad ini bukan Muhammadanisme. Jadi bukan isme yang dibawa Nabi, tapi agamanya adalah Islam. Tidak ada embel-embel Nabi di situ. Ini memang dinul Muhammadiyah, tidak, tapi ini dinullah. Ini bukan agama Muhammad, ini agamanya Allah. Nabi pembawa penyampai saja. Nah, oleh karena itu afa in mata wa Muhammadin illa qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana para rasul yang diutus terdahulu. Afa in mata, kalau beliau wafat, au kutila, kalau mata meninggal normal, kutila terbunuh dalam peperangan atau apa dan seterusnya, ada fitnah dan lain-lain. Inqalabtum ala aqabikum, engkau akan kembali murtad. Di sini apa terjemahan Depak? Berbalik ke belakang. Oke. Apakah kalau Nabi Muhammad ini meninggal engkau akan murtad lagi? Wa yang qalib ala aqibaih, barang siapa yang murtad lagi pasca meninggalnya Nabi, fala yadurullah syai'a, Anda akan rugi sedikit pun. Tidak akan memudoroti Allah syai'an, secuil pun, sejumput, seujung kuku pun. Kenapa? Karena ada yang menyembah atau tidak, sama saja Allah itu. Itu dia, wa sayajzillahu syakirin, tapi ketahuilah Allah akan Maha membalas dan akan senantiasa membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Baik, atau bersyukur karena kehadiran Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi meninggal, salah satu sahabat yang paling terpukul adalah Sayyidina Umar. Maka beliau menghunus pedang kemana-mana. Siapa yang katakan Muhammad mati? Kalau ada yang bilang Muhammad mati, maka dia ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim katanya. Artinya beliau siap memenggal atau membunuh orang yang menyebarkan isu Nabi Muhammad meninggal. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar menenangkan, memegang dadanya Sayyidina Umar dan membacakan ayat ini. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Mar, katanya Sayyidina Abu Bakar, kamu lupa dengan ayat ini. Jadi kata Sayyidina Umar, seolah-olah saya baru membaca ayat ini. Ya, karena ada siapa? Karena ada Ma'ruf ya, orang timur. Seolah-olah saya baru membaca. Nah, itu dia. Padahal ayat ini sudah lama, seolah-olah baru membaca. Nah,
Oleh karena agama Muhammad ini, agama yang dibawa Kanjeng Nabi bukan agama Muhammad, tapi agama Islam, agamanya Allah. Nggak ada urusan Nabi meninggal atau tidak. Kan ada ayat di Quran itu, afa imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja mati, wahai Muhammad, apakah mereka akan hidup abadi? Ini ayat ini sekaligus mengcounter bahwa tidak ada Nabi yang hidup sebelum Nabi Muhammad ini yang bertahan hidup sama abadi. Artinya Nabi Khidir mati, wafat ya. Nabi Idris juga meninggal. Nabi Isa juga sudah meninggal berdasarkan ayat tadi, menurut beberapa ahli tafsir ya. Jadi tidak ada yang hidup abadi. Kalau afaimita, kalau engkau saja wafat, adakah manusia atau kekasih Allah yang melebihi melampaui Kanjeng Nabi? Tidak ada. Kalau kekasih terdekatnya saja meninggal, apalagi orang-orang biasa, tidak ada yang hidup abadi. Oke, itu dia. Jadi karena agama Islam bukan agama Nabi Muhammad tapi agama Allah, beliau hanya membawa saja, dan para pengikutnya bukan Muhammadanis, bukan Kristen seperti pengikut Kristus, tidak, tapi Muslim, orang yang senantiasa berserah, berpasrah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi bukan agama Muhammad, bukan. Pengikutnya bukan Muhammadanis. Agamanya bukan isme yang dibawa Muhammad, bukan Muhammadanis, bukan, tapi agama Islam. Ini pertama, sehingga Nabi Muhammad disebut pertama kali di surat Ali Imran 144 ini menegaskan bahwa agama yang dibawa ini tauhid murni ya. Jadi ini revolusi tauhid betul. As-Sauratul Aqidah, kata siapa? Hasan Hanafi. Ini satu revolusi akidah yang lompatan paradigmatis perihal wacana atau mengenai paradigma mengenai akidah yang berkembang waktu itu. Tidak ada agama Muhammad, agama Allah. Kalau beliau meninggal sebagaimana para nabi, tidak ada urusan, agama tetap jalan. Nah itu dia. Itu yang pertama di surat Ali Imran. Oke. Nah, berikutnya di surat Ahzab ayat 40. Mari kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ahzab ini surat yang ke-33. Dan ini sering kita baca ya. Kalau ngimamin saya kadang ya agak sering saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ala nabiyina harajun fi mawradillah sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yuballighuna risalata Allah fa hasiba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Keren ini ya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Oke. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ini sehubungan dengan putra angkat beliau namanya Sayyidina Zaid bin Harisah. Jadi Sayyidina Kanjeng Nabi ini menikahkan, menjodohkan Sayyidina Zaid putra angkatnya dengan saudara beliau, yakni siapa? Ibu kita ini, Siti Zainab, Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ini dari klan terkenal, dari suku terkenal, orang kaya ya, orang terpandang, nasabnya baik, orang kaya pula. Tapi nanti rupa-rupanya Sayyidina Zaid dan Sayyidah siapa dan Siti Zainab ini tidak berjodoh. Jadi tidak berjodoh, meninggal, ada perceraian lah itu ya. Dan malaikat Jibril sudah kabarkan kepada Kanjeng Nabi, nanti Allah sudah menikahkan engkau dengan Siti siapa? Dengan Siti Zainab binti Jahsy. Dan Nabi ini tidak langsung menyampaikan apa Him? Bukan bapaknya, itu santai saja ya. Kanjeng Nabi ini menunda untuk menyampaikannya. Kenapa? Nanti apa kata orang? Masa Nabi menikahi bekas atau mantan istri dari anaknya, berarti kan menantunya, ya kan? Rupa-rupanya Allah hendak menegaskan karena Nabi ini alat peraga, menikahi menantu dari anak kandung haram, tapi menikahi bekas atau mantan menantu dari anak angkat boleh, dan Allah mencontohkan langsung. Nah itu dia. Makanya di sini disebutkan bagaimana ayatnya dimulai dengan maka ala nabi min harjin fima faradallahu la. Nabi tidak keberatan menjalankan agama ini. Dan itu sunnatullah fil ladzina khalu min qabl. Itu sunnah Allah terjadi ke umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu ya. Yang mana mereka semua alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu la yakhshawna ahadan illallah. Tidak ada yang ditakuti nabi kecuali semata-mata Allah saja. Ini dia maka Muhammadun aba hadim mir rijalikum. Nabi Muhammad bukan bapak kalian. Nah, maka turun ini ya, wahyu ini menegaskan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasulullah. Lagi-lagi yang kedua di surat Ahzab disebut apa? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Tetapi ini Rasul. Terus ayat berikutnya baca sedikit lagi. Wa khataman nabiyyin. Makna khatam ini 7. Tulis ya. Nomor 1 penutup, nomor 2 pamungkas, nomor 3 cincin, nomor 4 stempel, nomor 5 tanda kehormatan. Oh, saya ulangi lagi. Oke.
Nah, karena saya kalau pelan-pelan saya lupa. Dan saya enggak, ini jangan kalian tiru ya, saya tidak mencatat. Karena saya yakin ingatan saya baik. Oh, kalau kalian tulis, ya, tulis saja masih lupa kok. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang kalian jangan tiru dari saya, enggak baik. Saya sibuk, jadi saya enggak sempat nulis. Akhirnya saya hafal saja. Nah, gitu. Jadi makna khatamun nabiyyin. Maka Muhammadun naba hadim rijalikum laki Rasulullah wa khataman. Rasul sudah enggak usah dibahas ya. Ya pesuruh, messenger, utusan. Khatam maknanya khatam adalah penutup. Yang kedua pamungkas. Jadi misalnya begini. Ini saya ada galon, ada air. Kira-kira kalau enggak ditutup gampang dicemari penyakit kah? Ada ulat, ular misalnya, kurang tikus, garong, macam-macam masuk ke situ kan, nyamuk dan seterusnya, maka ditutup. Pamungkas berarti yang terakhir. Yang ketiga adalah stempel. Yang keempat adalah cincin. Yang kelima tanda kehormatan atau tanda kemuliaan. Oke, ilustrasinya begini. Yang kelima, ilustrasinya begini. Saya bikin surat. Ini saya nulis surat ini. Saya kirim surat kepada Hasani, misalnya sudah bikin pesantren ya di Kalimantan sana. Yang terhormat saudara Hasani, begini bla bla bla. Menurut Anda kalau surat selesai, kalau ini surat resmi dari Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi atau Pesantren Luhur Batul Hikmah, ada stempel enggak? Jawab, ada stempel enggak? Berarti ajaran para nabi terdahulu nih surat, stempelnya ada di nabi. Dan stempelnya nabi ada di cincinnya, nyambung enggak itu? Dan cincin dan maupun stempel adalah tanda kehormatannya, nyambung enggak? Maka semua makna ini nyambung dan kalian harus belajar ya bikin narasi Quran seperti ini. Makanya kalau Anda ikut ngaji di sini dan bodoh itu mustahil menurut saya. Menurut saya loh ya. Kok terdengar sombong, Mbak? Nah, kalimatnya Maman. Kesombonganku lebih tinggi dari kesombonganmu. Nah, itu dia. Nabi ini penutup. Kalau begitu karena penutup ya stempel. Karena penutup pamungkas, tutup itu ya, supaya ajaran para nabi terdahulu tidak lepas, ditutup oleh Nabi Muhammad ini. Walhasil tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu penjelasannya. Kemudian beliau pamungkas, terakhir. Ada makna yang lain, berarti makna yang keenam. Kemudian cincin. Selain makna khotam ini cincin adalah stempel. Jadi stempelnya di cincin Nabi begini, tulisannya Muhammad Rasulullah ya, stempel begini. Kemudian ini juga tanda kehormatan, kemuliaan, kebesaran Nabi. Nah, dan ini makna pamungkasnya, makna khotam walakir Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Kira-kira para nabi ini menurut Anda, menurut para nabi ini hebat, mulia, agung karena diri mereka sendiri atau karena ada Nur Muhammad dalam diri mereka? Kita ini menjadi keren atau hebat, Allah kasih katup kecerdasan di kepala kita dan kesuburan cinta di hati kita karena ada Nur Muhammad di hati kita. Maka ini juga kemuliaan maknanya. Jadi benih ya, Nur Muhammad, cahaya atau spiritualitas ini dan intelektualitas ini dibawa oleh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, sampai ke Sayyid Abdullah ini. Bahkan diteruskan kepada kita. Kalau begitu, makna yang terakhir ini satu sebentuk kemuliaan, kebanggaan, satu apa ya, sesuatu yang prestisius, satu piagam, satu penghargaan, kemuliaan, kehormatan yang dimiliki kita khusus umatnya. Dan ini makna-makna yang ketujuh dari Khotamun Nabiyyin. Karena penutup, nah sebanyak apapun air yang Anda miliki di galon apa, kalau tidak ada tutup ya tumpah. Karena ini stempel, surat tadi itu, surat risalah itu, kalau tidak distempel berarti tidak resmi. Katanya surat resmi, kok tidak ada stempelnya, ya kan? Nah itu dia. Dan itu cincin itu. Baik, itu dia. Walakir Rasulullah. Nah ini cara menerasikan Quran ya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha tahu ya terhadap segala sesuatu. Oke. Lantas ya ayyuhallazina dzkurullaha dzikran katsira, ayo terus-menerus berzikir ya. Wasabbihu bukratan wa asila, ayo bertasbih senantiasa pagi sore, maknanya selama-lamanya. Oke, karena pamungkas para nabi nanti di ujung itu ada wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Tujuannya membawa kita hijrah dari zulumat ilan nur. Zulumat itu banyak, nur hanya satu. Kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam wa adalahu majrun karima. Ini filsafat profetiknya adalah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Maka ini tugas kita juga sebagai penerus Kanjeng Nabi. Nomor satu, inna arsalnaka syahidan. Kita saksi bukti kebenaran Allah, kebenaran Quran, kebenaran Nabi dan seterusnya ya.
Mubasyir, pemberi berita gembira secara bertahap. Bukan sekaligus, secara bertahap. Kemudian sesekali nazir. Nazir ini ada ya-nya ya. Mubasyir, memberi berita gembira terus-menerus, gradual, bertahap, sustainable, berkesinambungan. Nazir sesekali mengancam. Kemudian da'iyan ilallah bizni, senantiasa mengajak Allah ya, dengan mengajak da'i ilallah ya, mengajak menuju Allah ya, dakwah. Lantas menjadi sirojan, pelita yang menerangi, sirojan muniro. Makanya di burdahnya Imam Busiri itu ditulis bagaimana da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghaira munfasimi. Nah itu dia, Nabi ini senantiasa da'a. Kalau kedudukannya tidak usah dikejar. Faqan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karam. Nabi ini melampaui. Nurun faqa kulla nur atau nurun fauqa nur. Khuluqin fi khulqin, penciptaannya, wa fi khuluqin, dan maupun pekertinya, anatomi fisiknya dan lain-lain. Walam yudanu, tidak ada yang mendekati Kanjeng Nabi fi ilmin wala karam, dalam pengetahuannya dan maupun kemuliaannya dan maupun kualitas personalnya. Oke. Dan ini menarik ya. Jadi berdasarkan dua ayat tadi, Ali Imran ini kondisi nanti ada fitnah gonjang-ganjing setelah ada isu Nabi meninggal, dan maupun Nabi meninggal, setelah Nabi meninggal betul ya. Karena tadi latar belakangnya adalah sabab nuzulnya, studi historisitas dan normativitasnya adalah perang Uhud ya kan. Nah ada isu Nabi meninggal, ternyata tidak. Nah di Ahzab ini adalah sehubungan dengan Sayyidina Zaid bin Harisah dan Sayyidah Zainab. Jadi Nabi ini musyarri, Nabi ini legislator, Nabi ini alat peraganya Allah langsung. Maka betul kalau ada firman Allah di surat Najm, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sayyidina wa man tiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi ini bukan karena nafsunya, syahwatnya, kepentingan pribadi. Tidak, tapi ia semata-mata dipandu, dibimbing oleh wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Nah itu dia. Baik, kita bergeser ke berikutnya. Nah sekarang di surat Sof ya. Di surat Sof ayat surat Muhammad dulu. Surat Muhammad ayat yang kedua, ini sama. Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Dengan apa yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi, yakni Quran, di ayat yang kedua ya. Kalau begitu orang yang dikasih Quran pasti dia seorang rasul. Lagi-lagi Nabi Muhammad disebut gelarnya di sini. Tidak disebut langsung. Makanya kalau Nabi Muhammad ini disebut sedikit di Quran, padahal seluruh Quran turun kepada beliau, dan domir anta itu banyak sekali, domir antaka itu banyak sekali. Alam nashrah laka sodrok, itu Kanjeng Nabi itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa kasih petunjuk pada orang yang kau cintai, dan petunjuk atau hidayah semata-mata hak prerogatif Allah itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Apa engkau akan menyiksa diri Muhammad kalau mereka illam yu'minu bihadzal hadis, tidak ada yang beriman ke Quran ini. Dan banyak lagi ayat begitu itu yang langsung menghitop Nabi ya, tapi tidak sebut nama. Jadi seolah-olah begini, narasinya dua. Seolah-olah Allah ini sungkan mau nyebut Nabi langsung. Menurut Anda, panggilan misalnya begini, tidak usah nyebut Nabi lah, nyebut bapak kita saja kan tidak mungkin kita panggil nama. Kita kan kemarin sudah ngaji kitabnya Mbah Hasyim ini, ataupun Alim wal Muta'alim, tidak mungkin. Atau Ta'limul Muta'alim, yang baru kita hatamkan ya, lil Imam Ibrahim bin Nu'man Az-Zarnuji. Itu saja tidak boleh sebut bapak langsung gitu, tidak boleh sebut nama. Siapa? Rohim Pak Hamsani ya, ya. Nih kopi nih, jangan gitu bapaknya. Jadi ke bapaknya saja manggil bapak, ayahanda, papi ya kan, atau manggil siapalah misalnya, Pak Slamet ya gitu. Manggil abi ya, itu bagus itu, atau manggil bapak. Jadi seolah-olah narasi dua ya, narasi yang tidak dibangun Quran. Pertama, Allah tidak memuliakan Nabi dengan tidak menyebut namanya langsung. Kalau sebut nama hanya 4 kali, Muhammad, Ahmad 1 kali, ini narasi dari Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kalau sebut nama pasti dengan gelarnya. Ya ayuhan Nabi, ya kan? Atau ya ayuhan Rasul.
Nah, seperti tadi itu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Itu disebut nabi. Wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan nabi, hasbukallah, Allah mencukupkan dirimu ya, mencukupkanmu dan wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah pasti mencukupi kanjeng Nabi dan para pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman. Itu disebut Nabi. Nah, itu dia. Nah, tapi beberapa di antara kita kan kadang, saudara kita ya, kadang kurang ajar langsung sebut nama dan lain-lain. Nah, jadi di sini sehubungan dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baik, ini narasi berikutnya ada di surat Fatah. Mari kita buka surat Fatah. Ya, tidak jauh dari surat Muhammad tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia di surat Fatah sekarang ayat 29, ayat terakhir ini. Muhammadur Rasulullah, lagi-lagi disebut Rasul ya. Wallazina ma wasyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masalun fit tawrat wa masalun fil injil azarin akhrajat aw fa'azara fastaghfara fastawana sugiyan yuzra liyaghidha bil kuffar wallahu allazina amanu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah. Nah, ini saya membaca, ini boleh tidak setuju ya, ini tafsir ya. Saya sudah baca banyak tafsir ya. Hubungan Nabi Muhammad itu banyak, bukan lagi 1, 2, puluhan, 40, 50 saya baca itu. Tafsir khusus Nabi Muhammad saja. Ini dia Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, coba kita pakai terjemahan Depak ya. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, asyidda 'alal kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir ya. Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallah, berharap fadail ya, fadlan minallah dan ridhonya. Oke. Nah, saya membaca ini adalah kepemimpinan golongan atau kelompok masyarakat pasca Nabi. Muhammad Rasulullah, era zaman terbaik adalah zaman, sesuai hadis ini, zaman Nabi. Oke. Yang kedua adalah zaman sahabat. Dalam periode-periode perang, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, asyidda 'alal kuffar. Berarti abad pertama dan abad kedua asyidda 'alal kuffar. Kenapa? Zaman ekspansi, zaman perang. Kemudian ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ruhama. Tidak apa-apa. Pak tua tadi itu kan ya. Betul ya? Bapaknya Rohim berarti. Ruhama ubainahum. Ini abad ketiga adalah ruhama, abadnya para sufi. Maka mereka ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Nanti abad berikutnya adalah zaman para faqih, para fuqaha. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Itu dia. Baru nanti periode berikutnya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka bisa dilihat dari sujud. Tanda ya. Simah ini 6 kali di Quran. Bukan shimah ya. Kalau Nabi kan sahibul akhlaqi wasyiyami yang dibaca di Qasidah Muhammadiyah itu. Shimah itu pekerti atau kebiasaan. Nah, ini simah, sin, ya, mim, alif. Ini tanda 6 kali di Quran. Ya, kalau untuk dita dan ma'ruf adalah tu'raful mujrimuna bisimahum. Para pendosa bisa diketahui dari ciri-cirinya. Nah, dia. Atau ustadz-ustadz seperti Hasani, ta'rifuhum bisimahum, ada tandanya lelah, ngantuk kalau mengajar pagi ya kan. Dan itu tidak minta bayaran. La yas'alunan nasa ilhafa. Itu dia. Itu yang baik. Kalau untuk dita ya ta'rifuhum, apa tu'raful mujrimuna, mujrim itu diketahui dari ciri-cirinya atau tandanya. Baik. Jadi ini seolah-olah peta umat terbaik atau generasi terbaik adalah umat Kanjeng Nabi dan para sahabat. Setelah itu era para raja, penaklukan, khalifah-khalifah ini, lebih tepatnya Malik ya, raja ini, mamlakah, meskipun mereka sebut diri mereka khalifah ya. Ya entah dimulai dari Umayyah, lalu Abbasiyah, lalu Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani, Mamluk, Saljuk, apalagi Ayyubi dan Turki Utsmani, itu semua asyidda 'alal kuffar. Keras sekali mereka ke orang-orang kafir itu. Kemudian era berikutnya era para sufi. Ruhama ubainahum. Nah, ini dia. Tarahum ruk'an sujadan. Ini para ubad. Jadi setelah zuhad, era para ubad. Mereka semua ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, berharap fadilah dari Allah wa ridwana dan ridhonya. Sudah, berikutnya simahum fi wujuhihim.
Oke, yang nampak tanda sujud orang-orang yang betul sujud atau pseudo ibadah. Nah, kita hidup di zaman ini. Soleh harus nampak. Ya, ada jidat hitam. Nah, itu betul-betul jidat atau jidat kuasi jidat. Nirjidat ya, nirmakna jidatnya. Jidat yang kuasi nilai. Nah, harus baca, saya enggak saya bawa ya, filsafat untuk pemalas, ada itu. Nah, itu masalum fil Taurat, masalum fil Injil ya, seperti tanaman dan seterusnya. Oke, baik. Masih ada lagi ini. Nah, ini terakhir di surat Shaf ayat 6. Di surat Shaf ini sedikit lagi di ayat yang ke-6 ini menarik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini Ahmad ini. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Ini saya rasul. Saya membenarkan apa yang dibawa para nabi terdahulu, Taurat dan seterusnya ya. Basyiran birasuli, saya ditugasi oleh Allah untuk mubasyir, memberikan kabar gembira secara bertahap kepada kalian. Birasulin, akan datangnya seorang rasul, bisa disebut Buddha. Nanti Buddha Maitreya ya, Buddha yang terakhir adalah Narasangha atau yang terpuji. Ya'ti, yang datang min ba'di setelahku, ismuhu Ahmad. Ketika ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nanti dituduh penyihir nabi ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam alias Yesus itu sudah ditugasi oleh Allah untuk menjadi mubasyir, pemberi berita gembira secara bertahap, secara gradual akan datangnya Rasul terakhir yakni Nabi Muhammad. Lagi-lagi ada hubungan dengan stempel tadi ya. Jadi khotamun nabiyyin. Jadi makna khotam tidak hanya penutup atau pamungkas, penutup ini tutup itu. Nah, pintu ini kalau rumah tidak ditutup ya masuk angin, hujan, angin, badai dan seterusnya. Tapi kalau ditutup bagus. Nah, kemudian begini. Kenapa Rasul terakhir ini pertanyaan berikutnya ya. Kenapa Rasul terakhir bernama Muhammad? Kenapa Rasul terakhir ini namanya bukan Ibrahim, bukan Nuh misalnya. Nuh ini maknanya meratap. Nah, teman-teman yang punya kamus Quran silahkan dibuka di Basairu Dzawit Tamyiz. Fairuz Zabadi itu menyebutkan makna Nuh ini meratap. Naha yanuhu nauhan waniyahan waniyahatan ya. Oke, Muhammad, Hamidah itu sama. Alhamdulillah bil alamin ya. Kan di Quran alhamdu banyak disebut ya. Wa tara di surat Az-Zumar itu wa taral malaikata hafina min halil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Atau awal surat Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja. Oke. Nah, ini dia pujian ya, ha mim dal. Oke. Nah, ada 4 sampai 5 syarat sesuatu, figur, orang, tindakan atau sesuatu sajalah. Ini ada 5 sekurang-kurangnya prasyarat sesuatu ini dianggap terpuji. Pertama, kalau tindakannya benar. Oke, tindakan benar, terpuji enggak itu? Betul. Yang kedua, baik. Kemudian yang ketiga, pantas, proporsional. Anda nagih hutang wajib enggak? Terpuji enggak akhlak itu? Wajib nagih hutang. Tapi jangan jam 2 dini hari. Ya kan? Atau ada orang rame sedang apa, tiba-tiba berisik misalnya ya kan. Ini juga tindakan tidak terpuji. Misalnya loh ya, jadi ada orang rame sedang tahlil, Anda nyanyi-nyanyi saja di situ misalnya. Misalnya loh ya, santai man, enggak apa-apa man. Oke. Yang pertama, tindakan ini disebut terpuji kalau tindakan itu benar, ya kan? Yang kedua kalau baik, yang ketiga proporsional, tahu tempat, tahu waktu. Yang keempat tidak terpaksa. Nah, ini penting ini. Jadi kalau saya paksa anak saya belajar tindakan terpuji, tapi kalau dipaksa. Sedekah tindakan terpuji, tapi kalau dipaksa. Nah, itu dia. Baru nanti yang kelima, karena kesadarannya sendiri. Nah, ini dia. Jadi ada ya, ini tidak sadar ya. Suatu ketika ada kapal, penumpang kapal, mak-mak nyemplung dari kapal ini jatuh. Kemudian ada yang nolong pemuda, sebutlah namanya Farid ya. Wah, ditolong begini. Terus kata keluarga si mak-mak tadi dia, wah makasih mas ya, kamu baik, anak soleh, ini kamu santri betul. Iya, memang saya nolong katanya. Tapi siapa yang dorong saya tadi? Jadi dia bukan kemauannya sendiri. Dia didorong dari belakang. Jadi tidak mau selamatkan emak-emak. Dia sebenarnya naik saja di punggungnya emak-emak tadi. Dia menyelamatkan diri, tapi emak-emaknya berenang. Akhirnya seolah-olah kesan orang-orang yang di atas kapal, Farid selamatkan emak-emak. Nah, itu dia.
Kan ada cerita ya dari 2 ekor kucing, pasutri ya, pasangan suami istri kucing itu. Istri konsultasi ke dokter, ditanya oleh suaminya, gimana kata dokter? Kata dokter, aku stres ya katanya. Saya stres, saran dari dokter jalan-jalan katanya. Oke, kita ke Bali atau ke Lombok kata si istri. Lalu kata suami, kita ganti dokter. Nah itu dia, kita ke dokter lain saja, nggak cocok dokter itu. Nah, sarannya kurang baik, masa jalan-jalan. Akhirnya nyari dokter nggak ada yang pas ya, cari Mudin ke Zidan atau ke pemimpin tahlil ya Pak Wartono. Nah, nanya ke Ma'ruf kan, ya kalau saran saya ya baca Quran. Oh bagus, ini murah ini kata. Nah itu dia. Oke, baik. Jadi terpuji syaratnya 5, benar, baik, tidak menyalahi aturan agama, budaya, bangsa, negara dan seterusnya. Kemudian proporsional, tahu tempat, tahu waktu. Yang keempat, atas dorongannya sendiri, kesadarannya sendiri, dan tidak terpaksa. Nah, kalau ini terpuji sekali, bahasa Arabnya Mahmud. Saya pernah katakan kalau tidak salah, betul ya. Kalau 2 kali, 3 kali agak sering lah ya, jarang-jarang saja Ahmad. Tapi kalau selalu senantiasa Muhammad. Oke, saya ulangi. Kalau terpuji ini perbuatan tindakan terpuji sekali, dalam bahasa Arab Mahmud. Kalau agak sering 2 kali, 3 kali, 5 kali Muhammad, Ahmad. Tapi kalau senantiasa dan selalu terus-menerus sepanjang hidupnya sampai wafat, maka Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad. Ini alasan mengapa Kanjeng Nabi dinamai Muhammad. Makanya orang-orang kafir mengejek Muhammad membohong. Nggak mungkin, karena Muhammad ini terpuji. Berbohong terpuji kah? Muhammad ini penipu, tukang sihir. Bagaimana tadi? Qalu hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Nggak mungkin karena namanya Muhammad. Jadi 2 ya atau 3, seolah betapa cerdasnya Allah memilih nama untuk Nabi kita, Nabi terakhir ini Muhammad. Karena tidak mungkin dituduh pembohong, namanya Muhammad. Tidak mungkin dia pendusta, penista, mengintimidasi perempuan, katanya maaf ada yang teroris, tukang kawin apa. Tidak benar. Yang betul adalah ya sabda Nabi itu makroman nisa illa karim wa ma'hanahunna illa laib. Ya pasti Nabi yang paling mulia, memuliakan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, saya adalah pria terbaik yang memperlakukan keluarga anak istri saya. Nah itu dia. Kemudian kalau Nabi ini dituduh pendusta, tidak mungkin. Kalau Nabi dituduh pembohong, tidak mungkin. Kalau Nabi dituduh misalnya orang-orang yang penyihir, tidak mungkin. Kenapa? Karena namanya Muhammad. Oke, maka kalau nabinya Muhammad, pasti yang dibawanya ini terpuji, betul kah? Betul ya? Yang dibawanya adalah Al-Quran. Yang dibentuk generasi umat pengikutnya pasti umat terbaik yang dirindukan oleh surga. Nah itu dia. Karena dia yang terpuji terus senantiasa selalu, dan sebagai pamungkas penutup para nabi atau stempelnya para nabi, khotamul anbiya wal mursalin, maka tidak satupun dari seluruh perilaku nabi yang tidak terpuji. Bahkan beliau memuliakan, menghormati, tidak menyakiti para pembencinya. 1. Bahkan beliau mendoakan orang yang menyiksanya. Bahkan beliau merindukan kita umat yang tidak tahu kapan lahir, ya kan? Jauh 1400 tahun lebih sebelum kita lahir, Nabi sudah merindukan dan mendoakan kita. Ini menandakan bahwa tidak mungkin ya. Itu narasi pertama. Karena beliau terpuji, tidak mungkin mendusta. Yang kedua begini. Kalau beliau ini Muhammad, seluruh perilakunya, tutur katanya, penetapannya, kesepakatannya, cara beliau memimpin, seni mendidik anak, mengatasi konflik antar etnik yang etnosentris waktu itu, pasti seluruh perilaku hidup, sirohnya terbaik ya, ini pasti terpuji. Perilakunya, keputusan-keputusan hukumnya terpuji. Bahkan satu lagi, mungkin ada yang lupa ya, keteladanan beliau, ada yang lupa mungkin ya. Leluhur beliau kan pedagang. Kira-kira menurut Anda, orang yang terpuji ini meneruskan ajaran baik leluhurnya atau tidak? Jawab. Maka Nabi ini atau Quran ini pembenar kitab suci terdahulu. Dan beliau karena tradisinya leluhurnya Quraisy, para pedagang, maka beliau berdagang juga. Para nabi terdahulu gembala, nabi gembala juga. Ya itu dia. Jadi orang terpuji itu begitu.
Sama seperti puisinya Syauqi, khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baik generasi adalah yang punya kemuliaan kejayaan di masa lalu, dia tidak puas, aqama li nafsihi syarafan jadida. Dia berusaha membangun kemuliaannya sendiri. Khatamul anbiya wal mursalin. Seburuk-buruk generasi, wasyarrun nas dzu khumulin, dia malas, ugal-ugalan. Idza fakhartahum, kalau kau tanya apa prestasimu, zakarul jaduda, dia sebut mbahnya. Wah, mbah saya begini. Nasas, Pak, kamu kan lahir dari orang, saya dari robot, nah begitu. Lahir di bumi kan, saya Neptunus, dia apa ya? Mengunggul-unggulkan nasabnya. Nah, itu dia. Oke, maka narasi yang kedua, kan Sayyid Fihir ini sebutan Quraisy ini ya. Jadi mbahnya Nabi ini ada 5 orang yang disebut Quraisy. Yang pertama Sayyid Qusay ini disebut Quraisy. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ini sebutannya Quraisy. Padahal nama aslinya, buka Barzanji, nama aslinya Mujammi. Ismuhu Mujammi'. Kenapa disebut Qusay? Karena beliau litaqasihi, sering melanglang buana berpetualang ke penjuru-penjuru negeri. Jadi mainnya jauh. Nggak di kampung, toh enggak dia. Main kemana lah ya. Keluar negeri sesekali ya kan. Timur Leste gitu, Somalia, ini cocok untuk Ishak gitu. Mainlah luar negeri. Nah, itu dia. Sayyid Qusay nama aslinya adalah Mujammi, tapi dijuluki Quraisy juga. Selain dijuluki Qusay ya, karena litaqasi, nama aslinya Mujammi. Kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini juga Quraisy julukannya. Ahli di bidang kurs, ahli di bidang ekonomi, keuangan, moneter, maka disebut Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatasy syita'i was-shayf. Musim panas, musim dingin ke selatan ya Yaman dan seterusnya, kemudian nanti musim panas ke utara sampai ke Romawi dan lain-lain ya, Alexandria dan seterusnya ya, Romawi Timur. Berarti kabar, dan mereka tahu loh ya, dari para nabi, umat para nabi terdahulu nanti akan ada nabi terakhir. Atau kata Buddha Gotama, nanti akan ada Buddha terakhir namanya Narasangha atau Narasangsa yang terpuji. Ya, tapi beberapa penganut Buddha mungkin tidak percaya ya, tapi sudah dinubuatkan dalam semua kitab suci. Kalau begitu agama Buddha ini agama samawi. Makanya kalau buka surat At-Tin di tafsir Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi, itu watini wa zaitun ya, pohon tin dan buah zaitun. Ini pohon tin ini syajaratu Buddha, pohon bodhi. Jadi pohon bodhi ini di mana muassis Diyanah Buddhiyah Siddhartha ya, muassis Diyanah Buddhiyah Siddhartha Gautama itu pendiri agama Buddha. Jadi di pohon itu beliau dapat pencerahan, bertapa ya, melakukan samadhi, berkholwat, bertahanus dan lain-lainnya. Nanti dapat wahyu di bawah itu. Nah, kata Gautama ini nanti akan ada nabi, akan ada Buddha terakhir. Buddha ini sebutan untuk nabi ya. Jadi Buddha itu banyak, tidak hanya satu. Nah, oke. Lalu narasi yang ketiga begini. Oke, kalau memang Muhammad ini kan tadi kalau terpuji sekali Mahmud, kalau agak sering Ahmad, kalau selalu senantiasa Muhammad dengan 5 prasyarat, 5 kriteria ya. Apa tadi? Benar, baik, proporsional, tahu waktu, tahu ruang, karena kesalahan pasti kesalahan tempat, kesalahan waktu. Ya yang ngasih tahu orang itu kan baik, tapi kan harus tahu tempat. Ngasih tahu di kepalanya pakai toa, itu kan tidak baik itu. Nah, atau Anda menghormati tamu, tamunya seneng rujak ya kan, tapi disuguhi pakai helm misalnya. Atau seneng bakso ya kan, Yusron suruh mangap sejauh 7 meter ini. Ayo mangap, ketapel ya kan dengan. Itu malah tidak baik gitu. Baksonya baik, tapi cara menyuguhkan. Nah, Nabi itu tahu persis itu. Jadi kalau seluruhnya, inisiasinya, umatnya semua ya. Dan satu lagi, cita-citanya. Nah ini dia. Kal bahri fi syarafin wal badri fi taramadin wad dahri fi himami. Cita-citanya sejauh perjalanan masa. Itu di Burda itu. Ya kan? Fihi mami yang gitu itu loh yang sering kita baca. Oke, jadi dari narasi ini, tadi kan Said Fihir ya, ada 5. Jadi Muhammad ya, dulu saya seneng hafal gini, tapi sekarang sudah malas. Jadi dulu ya masih sangat muda itu Ustaz Hasani. Jadi
Ya, karena zaman dulu ilmu ini masih sering ditampak-tampakkan, ya ingin dianggap pinter. Karena nggak usah. Eropa nggak usah bikin gedung-gedung tinggi, mereka peradaban maju. Tapi Dubai, Saudi, peradaban yang belum maju, saya tidak sebut rendah, ya kan? Belum maju, ya harus bikin gedung tinggi untuk diakui. Kita punya Borobudur, nggak usah gedung-gedung tinggi, ya kan? Malah salah satu stupa hilang dan ada di sini. Nah, itu dia. Ini makanya kalau pagi dia menghadap ke timur begini kan. Wih, ini jangan-jangan Siddhartha. Nah, bukan di pohon bodhi tapi pohon pisang depan musola itu kan. Dia bertapa di situ. Makanya jangan jadi umat Islam yang seperti umat Islam pohon pisang, ya kan? Dia hanya punya jantung, tidak punya hati. Itu dia. Iya. Nah. Oke, satu lagi. Jadi dari narasi ini ya, dari Said Fihir tadi, terus ya, Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf, Qusay, ini disebut Quraisy ya. Bin Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir. Kemudian bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Kinanah ini juga dijuluki Quraisy. Tapi Quraisy yang paling hebat adalah Sayyid Fihir tadi itu. Bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Murrah bin Ka'ab bin Walid bin Kinanah ya. Bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, bin Mudhar. Mudhar ini juga Said Fihir. Maaf, julukannya Quraisy juga. Makanya ada Nabi Sayyid bin Mudharin begitu. Itu julukannya Quraisy juga itu. Bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Marat bin Hamal bin Qidrah bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ada dua versi ya, versi Ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisham beda. Nanti siapa Mubarak Furi itu juga punya pandangan berbeda ya, para sejarawan itu ya. Ibrahim ada yang katakan bin Taroh, ada yang katakan bin Azar. Tapi sebutan Azar ini pamannya katanya, bukan bapaknya. Bapaknya atau ayahanda Nabi Ibrahim adalah bin Taroh. Bin Nahur bin Salik bin Abir bin Falih bin Arfashad bin Sam bin Lamak bin Matusalah bin Akhnum bin Al-Yarid bin Minayil bin Kinan bin Anus bin Syith bin Anus bin Syith bin Abul Bashar bin Adam Abul Bashar alaihissalam. Nah, Nabi Syith ini nanti putranya Nabi Adam ya. Oke. Nanti ada 39 generasi ya sampai ke Nabi Adam itu. Tapi ada juga beberapa versi yang lain ya. Dan tidak penting hal-hal begitu itu. Yang jelas semua nasabnya Nabi ini mulia karena membawa Nur Muhammad. Jadi kalau dikatakan tuduhan Wahabi misalnya Nabi Muhammad ini ayahnya masuk neraka atau ibunya, ya berarti maaf ya, ini naudzubillah mereka menganggap orang tua Nabi ini berzina. Tidak mungkin Nur Muhammad yang suci itu ada di rahim para pezina, tidak mungkin itu. Di situ saja ya. Jadi maka Muhammad ini seluruhnya gennya terpuji. Dicatat ya, genetika, genealoginya gennya terpuji. Kemudian nanti lahir pribadi, pekertinya, akhlaknya terpuji. Seluruh perjalanan hidupnya terpuji. Dan senantiasa, makanya Muhammad ini terus senantiasa. Kemudian ajaran-ajarannya, keteladanannya, warisan-warisannya, semuanya Muhammad. Bahkan seandainya ada golongan keluarga beliau yang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahab ya, karena gabungan dua-duanya, ini semakin menegaskan betapa akhlaknya Nabi terpuji. Itu dia. Justru keberadaan mereka menegaskan Nabi ini Nabi terbaik. Kenapa? Apa Nabi membunuh pamannya? Tidak ada. Kita sudah bahas perang Badar berkali-kali ya. Nanti siapa yang bunuh Walid bin Mughirah, ya kan, Sanasimu alal Khurtum, siapa yang bunuh Abu Jahal, Abu Lahab, ini bukan Nabi semua. Jadi seolah-olah apa ya? Bahkan beliau memuliakan keluarganya, memuliakan para pembencinya dan musuh-musuhnya. Dan tahulah sampai sekarang ya, oleh karena itu kalau ada pembenci Nabi atau pembenci kita, pertanyaannya begini, bisakah kita mengotori air laut dengan setetes kencing, dengan setetes air liur, air ludah atau caci maki? Tidak bisa. Atau kalau air laut kurang pas, contohnya adalah bisakah Anda meludahi langit, ya kan? Itu akan terkena muka Anda sendiri. Jadi kalau meludah ke langit cepat ngeles, nanti kena muka Anda sendiri. Nah, dia anak kecil di situ kan, semplot katanya itu. Nanti kena mukanya sendiri kalau enggak itu. Oke. Jika demikian, maka kalau seluruhnya kita dapat apa? Itu pertanyaannya itu. Jadi ini pertanyaan khas masyarakat Badawah, masyarakat Badui. Bahasa kalian Badui. Nabi, kalau saya ikut Anda, saya dapat apa? Badui itu.
Jadi wa ma lana minka, saya dapat apa? Jadi pertanyaannya sangat pragmatis, sangat materialistik ya. Nabi, kalau saya ikut Anda, saya dapat apa? Kita berkurban sedekah, saya dapat apa? Nah itu dia. Oke. Yang pertama tadi kita sudah dapatkan Nur Muhammad, atau katup-katup intelektual dan spiritual yang Allah anugerahkan di kepala dan dada kita. Karena Muhammad itu perlambang tubuh kita, mim kepala kita, bolong ya. Kalau diasah tembus ke langit, menembus cakrawala dan seterusnya. Kemudian ha itu badan kita karena menekuk ke depan, kalau ke belakang namanya kayang. Lalu mim itu dada kita, hati, bisa tembus ke langit juga spiritualitas itu. Dan dal itu perlambang kaki kita, menekuk ke belakang gini kan. Nah itu dia. Jadi ada Muhammad, mim kepala, ha badan, mim lagi dada, hati kita, dal kaki kita. Seperti orang sujud itu loh, maaf ruku ya. Betul ya, duduk setelah tahiyat atau antara dua sujud itu. Nah itu dia. Kalau hak ini membungkuk ya, seperti ketika orang ruku. Nah dari narasi ini kita bisa mencatat beberapa hal. Tadi kan dikatakan bahwa di Al-Imran ya, Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini tamparan keras kepada Sayyidina Umar. Sama dengan begini, Pak, saya kalau Ramadan ini khusyuk Pak, sholat, ngaji, baca Quran, itikaf dan lain-lain. Sebagian itikaf di HP ya kan. Tapi di luar Ramadan saya tidak semangat. Saya semangat Pak kalau ibadah, sholat di Masjidil Haram. Tapi di luar Ramadan tidak. Maka bacakan ayat tadi itu, Al-Imran 144. Ini pidatonya Sayyidina Abu Bakar. Ketika membacakan itu, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah innahu hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Begitu pula kita yang terlampau mengagungkan Ramadan ya, man kana ya'budu Ramadan fa innahu qad mat. Ramadan sudah bukan mat, fat ini lewat, fata. Bahasa Jawa pot. Bukan vas bunga, bukan. Pot itu sudah lewat. Tapi wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Masjidal Haram, wa Masjidan Nur A'immah Tegal Sari ya kan. Masjidil Aqsa dan lain-lain ya. Innahu qad fat. Itu masjid itu gedung. Kan ada kan saudara kita begitu kan? Sholat di Masjidil Haram rek katanya. Satu sholat sama dengan 100.000. Dia pegang kalkulator itu. Buka kalkulator kan di HP-nya itu. Saya sholat 100.000 sekali sholat. Saya sebulan di sini. Maka nanti sebulan ke Indonesia enggak sholat 5 tahun. Kenapa? Saldo sholat saya masih ada Pak. Nah itu pertanyaan model Badui tadi itu. Malana minhu. Muhammad, saya dapat apa? Ini pertanyaan bodoh sebenarnya, tapi dijawab oleh Nabi. Jadi semua ibadah ditanya. Kalau Ramadan ini saya dapat apa ya? Tanya. Satu ketika Nabi sembelih binatang ya. Jadi orang Badui nanya, mahadzil adhahi. Ini sembelihan apa Nabi ini? Ini tradisi bapakmu, hadhi sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunat tradisi bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pertanyaan Badui, saya dapat apa kalau kurban? Nah itu dia. Wa ma lana minha, saya dapat apa katanya? Atau kami dapat apa? Nah jawaban Nabi, perhatikan, Nabi langsung nyebut nilai, bukan materi. Jadi fi kulli sya'rin hasanat. Kemudian pada setiap tulang belulang ada kebaikan-kebaikan. Nah itu dia. Nah kebaikan, kalau orang nanya, kebaikan di mana? Ya cari. Kan untuk menemukan Anda harus mencari ya kan? Saya mau nemu, ya harus nyari. Nah itu dia. Jadi kalau ada yang nanya pertanyaan materialistik, oleh Nabi dijawab dengan nilai-nilai. Begitu pula yang nanya Ramadan apa. Dan memang ya, iming-iming ibadah, kalau puasa 6 hari setelah Ramadan, pahalanya 1 tahun, ya kan? Akhirnya duhur berbuka puasa. Mau buka puasa? Saya pahala setengah tahun aja Pak. Nah itu dia. Jadi ini sebenarnya Islamnya masih anak-anak, diiming-iming ya kan, rajin katanya. Nanti dapat anu dan seterusnya, atau diancam. Untuk kita tidak usah gitu. Memang betul ya, kita harus bergeser dari la ilaha illallah sekedar la ma'budah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah, bergeser ke la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Gesernya ke sana. Tapi tahapannya panjang Ustaz Hasani ya. Tahapannya adalah la maujuda illallah. Berarti tidak ada yang eksis, ini tauhid. Kemudian la ma'qula illallah, filsafat. Tidak ada yang lebih rasional atau pantas dijadikan objek pemikiran illallah. Nanti puncaknya la mahbuba illallah, la ilaha illallah itu.
Tidak ada yang pantas dicintai, menjadi muara bagi seluruh cinta illallah, kecuali Allah semata-mata. Terus kata Ustaz Hasan begini, problem saya bukan itu Pak, problem saya bukan ilmu, tapi jodoh. Nah, kalau jodoh tetap la ilaha illallah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan saya dari jomblo yang berkepanjangan ini illallah, sama. Jadi tetap pamungkasnya la ilaha illallah. Karena Nabi membawa la ilaha illallah, sama dengan begini, maka jangan sekali-kali kita merendahkan, meremehkan siapapun, karena ada Nur Muhammad dalam diri mereka. Nabi ini visioner ya, mungkin dia tidak Islam, tapi Nur Muhammad akan turun ke anaknya, ke cucunya, ponaannya. Jadi Nabi memandang itu. Kita pun begitu ke murid itu. Kalau Anda punya murid, punya masyarakat, ini orang ini bisa jadi baik. Kenapa? Ada Nur Muhammad dalam dirinya. Tapi kalau tidak bisa jadi baik Pak, berlaku satu teori, malam tanfa'hu siyasatun nas, nafa'athu siyasatud dawab. Kalau tidak bisa dikasih tahu dengan cara manusia, kasih tahu dengan cara binatang. Caranya dipecut. Nah, malam tanfa'hu siyasatun nas, nafa'athu siyasatud dawab. Kalau tidak bisa dikasih tahu dengan cara manusia, kasih tahu dengan cara binatang. Nah, itu penting itu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Bacakan. Oke, ilmu kemarin kita sudah ngaji burdah begini. Ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Pendidikan yang paling robbani adalah pendidikan Nabi. Santri terhebatnya Nabi para sahabat radhiyallahu anhum. Santri terhebatnya para sahabat adalah tabi'in tentu saja. Para santri terhebatnya adalah tabi'in atau atba'ut tabi'in. Dan terus begitu sampai ke kita. Walhasil yang gampang itu ikut ulama, itu saja. Karena pewarisnya Nabi ini ulama. Nah, kita berakal, betul ya? Kita punya akal, punya hati, punya perasaan. Maaf ya, anjing saja. Anjingnya Ashabul Kahfi ikut ulama, itu selamat. Apalagi kita. Ini kan pelajaran kan? Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu ikut ulama, ikut 7 pemuda, itu para ulama itu. Yang tidur di gua itu ya. Apalagi kita yang, nah itu dia. Nah, ilmu ulama, ilmunya para ulama, ada pertanyaan sederhana begini. Kenapa pewarisnya para nabi ini, warasatul anbiya adalah ulama? Kenapa? Ini kita bisa jawab dengan pertanyaan terbalik. Terus memangnya ada selain ulama, ya kan? Adakah? Raja tidak bisa mewarisi. Yang paling pas itu ulama. Nah, ulama ini misalnya, ilmunya Kanjeng Nabi atau para nabi para rasul berbasis kepada arsala anbiya dzawi fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah, ya kan. Pertama adalah fatonah, cerdas. Kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan itu pasti kan tidak cerdas kita menyikapinya. Ini sampah nampak tidak baik, tapi di tangan orang-orang kreatif, orang cerdas, bisa dia jadi baik. Kemudian siddiq wa tabligh. Siddiq. Semua kerusakan di Indonesia, kerusakan lingkungan, sumber daya alam, semua sistem pemerintahan pasti tidak jujur itu. Kemudian tabligh, tidak transparan, tidak memiliki akuntabilitas, accountability. Tidak transparan. Tidak bebas audit. Tidak transparan, ya berarti banyak disembunyikan. Apa Nabi korupsi ayat? Pernah. Eman ini disampaikan. Tidak ada Nabi begitu. Nabi tidak bisa bohong. Para Nabi ya. Dan amanah, punya integritas moral. Jadi silahkan Anda profesi petani, pedagang, ahli ekonom, jangan jadi ustadz semua lah ya. Jangan jadi ustadz semua. Jadi pewarisnya para Nabi ini ulama dalam bidang apa saja. Nuklir, pangan, ekonomi, kemudian tata kelola lingkungan, ekosistem, kelautan, maritim dan seterusnya, sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain, itu semua pewaris para nabi. Selama dia ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada lagi. Baik itu saja ya, semoga bertambah kecintaan kita pada Al-Quran. Dan di bulan Maulid, mungkin ada yang bertanya, yang betul Maulid atau Maulud, sama saja. Maulud ini orangnya. Maulid kata kerja, maulid ini dzaraf zaman, dzaraf makan. Kalau maulud isim maf'ul. Ini mungkin ada yang bertanya, maulud yang betul maulid atau mulut. Nah, itu benar mulut bahasa Jawa ya kan.
Maulud berarti orangnya, bayi yang lahir bernama Kanjeng Nabi itu loh. Yang langit berguncang, fahtazal arsy tarawasi bisyara, wasjadal kursya wa tawaqara, wa hamtalat samawati wal langit dipenuhi malapa, cahaya macam-macam ya. Wa jatil malaika, para malaikat berbondong-bondong membaca tahlil, tamjid ya. Dan istighfar, kayaknya istighosah ya malaikat itu. Kemudian di bumi lam tazal ummu tarawan wa fakhri fadli. Ndak henti-henti ibunda beliau Sayyidah Aminah ini melihat keajaiban-keajaiban. Ila nihayati tamami hamli, sampai sempurna 9 bulan kekandungan itu, kehamilan itu. Kemudian sampai lahirlah ya. Bagaimana itu? Lam tazal ummu tarawan wa fakhri fadli ila nihayati tamami lamma sabatul min rabbil khalq wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi lahir. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, seperti purnama. Baik, dan proses persalinan itu sesar ya, kelahiran Nabi itu. Baik, kemudian kalau maulid isim zaman, isim makan. Berarti ruang, waktu, peristiwa. Jadi kalau ini sosoknya, maulid peristiwanya. Jadi kalau kita cerita sahabat Nabi, hubungan dengan Nabi, maulid. Kita barusan baca ini maulid ini. Jadi tidak hanya baca itu ya. Tsumma usriya bihi biruhi wa jasadihi, tidak hanya baca itu saja. Al-qawil ghalib, tidak hanya itu. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi, maulid, peristiwa, momentum. Jadi kalau maulid, momentumnya, peristiwanya, ruang waktunya, keteladanannya, walhasil semua. Tapi kalau maulid, sosoknya, orangnya, pribadinya. Nah, Rabiul Awal ini musim semi maknanya. Rabiul Awal itu musim semi, makanya banyak buah-buahan ya kan bersemi di masjid-masjid. Nah, mungkin itu salah satu hikmahnya itu. Baik, itu dia. Dan pribadi yang agung ini, sosok istimewa teladan kita ini sampai beritanya kepada kita melalui teks baik Quran, hadis dan maupun tulisan-tulisan para ulama. Nah, maka cara mencintai Kanjeng Nabi yang paling esensial adalah cintai beliau sebagai manusia. Beliau bukan malaikat. Manusia bagaimana? Pernah lupa? Iya, pernah salah. Meskipun tidak ada dosa ya, pernah salah. Sekali, dua kali. Dan ditegur oleh Allah ya di Quran itu. Beberapa kali. Tidak hanya Nabi Muhammad, semuanya itu. Untuk membuktikan kemaksumannya. Kalau manusia, tidak usah dilebih-lebihkan. Nabi bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Itu ada mata dua kan berarti kan? Itu normal gitu itu. Jadi saya menolak semua riwayat, karena saya ilmuwan, saya menolak semua riwayat yang mengglorifikasi, melebih-lebihkan Nabi. Nabi bukan manusia super. Pernah sakit? Pernah. Pernah copot giginya beliau? Pernah. Terluka berdarah? Pernah. Ya sakit perut? Pernah. Kelaparan? Pernah. Mengganjal perutnya dengan lapar? Pernah. Dan jangan lupa beliau juga menikah. Ini walhasil beliau manusia seperti kita. Ini ana basarun mislukum. Jangan lupa, jangan berhenti di situ. Beliau dapat wahyu. Nah, manusia tapi dapat wahyu. Itu dia. Kalau dapat wahyu pasti istimewa. Sudah pasti hebat itu. Tapi dalam makan, minum, ngantuk, capek, ya manusia seperti kita. Tapi dapat wahyu, maka beliau sosok istimewa. Itu dia. Jadi kalau mencintai Nabi, ya kan tujuannya tak nisul insan, agar kita jadi manusia. Bagaimana? Teladannya, contohnya harus manusia paling manusia. Siapa? Ya Kanjeng Nabi. Baru nanti rahmatan lil alamin. Beliau tidak datang membawa rahmat, beliau rahmat itu sendiri. Qur'annya, semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.